Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga pada hari ini kita dipertemukan dalam kondisi yang baik ya. Pada video animasi pembelajaran mikrolearning yang keempat ini, kita akan membahas mengenai laporan penelitian dari modul perencanaan dan laporan penelitian. Hakikat laporan penelitian. Untuk pendahuluan, suatu proses penelitian diakhiri dengan penulisan laporan penelitian. Laporan penelitian juga merupakan hasil dari laporan penelitian yang sedang atau telah selesai dilaksanakan oleh peneliti. Hasil penelitian harus dilaporkan dan ditulis karena laporan tersebut merupakan media komunikasi antara peneliti dengan pembaca maupun antar peneliti dengan klien. Tanpa ada penulisan dan pelaporan, hasil penelitian akan merupakan barang mati yang hanya dinikmati oleh peneliti. Padahal tujuan penelitianlah tidak demikian, tetapi mencari sesuatu dan menyampaikan hasilnya sebagai sumbangsi ilmuwan pada pengembangan pengetahuan. Dalam penulisan laporan penelitian juga harus mempertimbangkan hal-hal berikut. Yang pertama, tingkat pengetahuan pembaca. Yang kedua, kebutuhan objek pembaca. Dan yang ketiga, cara penyampaian yang tepat sasaran. Selanjutnya, sistematika penulisan laporan penelitian. Sistematika penulisan laporan penelitian memiliki perbedaan-perbedaan dalam penulisannya, tergantung pada penelitian apa yang dipakai atau metode penelitian yang digunakan. Agar lebih mudah dipahami, diperlukan penyederhanaan sistematika penulisan laporan penelitian ke dalam 7 kelompok yang disajikan dalam e-book ini, di modul perencanaan dan laporan penelitian, pada materi laporan penelitian. Adapun di dalam 7 kelompok sistematika laporan tersebut mencakupi berbagai metode penelitian sejenis sehingga secara garis besar menggunakan format yang hampir sama. Berikut ini merupakan kelompok-kelompok dari sistematika laporan penelitian. Di antaranya terdapat 1. Sistematika laporan penelitian eksperimen dan ex post facto. Yang kedua, penelitian kuantitatif asosiatif. Yang ketiga, penelitian kualitatif. Yang keempat, ada penelitian evaluasi kebijakan. Yang kelima, ada penelitian pengembangan instrumen. Yang keenam, ada penelitian dan pengembangan. Dan yang terakhir, yang ketujuh, ada penelitian tindakan. Selanjutnya, kerangka laporan penelitian. Untuk menyusun kerangka laporan ke dalam bab, subbab, dan seterusnya, terdapat 2 sistem, yaitu yang pertama sistem campuran huruf dan angka, dan yang kedua ada sistem angka dengan tambahan huruf. Untuk contoh dari sistem campuran huruf dan angka bisa dilihat sebagai berikut. Dan kemudian yang kedua untuk sistem angka dengan huruf tambahan, contohnya bisa dilihat. Selanjutnya teknik notasi ilmiah. Dalam menyusun laporan penelitian, dapat mengutip pendapat, konsep, dan teori dari sumber lain dengan menyebutkan sumbernya sesuai dengan notasi yang diacu oleh penulis. Ada 2 cara mengutip pendapat, konsep, dan teori, yaitu kutipan langsung dan kutipan tak langsung. Selanjutnya ada cara menyusun daftar pustaka. Tujuan utama dari daftar pustaka adalah mengidentifikasi karya ilmiah itu sendiri. Daftar pustaka ini kemudian disusun menurut urutan abjad dari nama famili pengarangnya dan diletakkan dalam bab tersendiri. Selanjutnya berikut merupakan contoh penulisan daftar pustaka. Penulisan artikel. Berikut ini hal-hal pokok yang perlu diperhatikan dalam penulisan artikel, yaitu yang pertama terdiri dari judul dan peneliti. Kemudian yang kedua ada urutan materi. Dalam urutan materi dijabarkan sebagai berikut, yaitu terdiri dari 1. Judul artikel. Kemudian yang kedua, nama peneliti. Yang ketiga terdapat abstrak. Di dalam abstrak ditulis dalam bahasa Indonesia dan juga Inggris, bukan ringkasan. Kemudian yang keempat terdapat pendahuluan, yang dimana dalam pendahuluan termasuk perumusan masalah, tujuan, tinjauan pustaka, dan hal-hal lain yang dianggap penting. Kemudian yang kelima terdapat metode, yang keenam hasil dan pembahasan, yang ketujuh kesimpulan dan saran, yang kedelapan daftar pustaka, dan yang kesembilan terdapat lampiran. Untuk selanjutnya yang ketiga, yaitu terdiri dari daftar pustaka. Pada daftar pustaka, hanya pustaka yang dikutip yang perlu dicantumkan. Kemudian yang keempat terdiri dari tabel, yang kelima terdapat gambar, dan yang keenam terdapat pengetikan. Dalam pengetikan mempunyai catatan, artikel diketik dengan 1,5 spasi,
Kertas HVS ukuran quarto 21,6 x 28 cm dan umumnya maksimum jumlah halaman artikel beserta lampiran yaitu 15 halaman. Dan cukup sekian penjelasan dari video animasi pembelajaran dari materi laporan penelitian. Saya ucapkan terima kasih dan sampai bertemu kembali.